Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fadilah Husna. Di sini saya akan membuat podcast bersama Juwita Irma Fauzia mengenai permasalahan yang dihadapi generasi muda, lebih khususnya kepada kecanduan gadget untuk remaja. Anak muda zaman sekarang tak aneh lagi punya gadget seperti smartphone, komputer, tablet, apapun sistem operasi. Saat ini, gadget di kalangan remaja tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, tapi sudah multifungsi. Kamera misalnya dapat dimanfaatkan oleh para pengguna gadget untuk mengabadikan momen pribadinya. Selain itu, fasilitas media sosial juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para remaja untuk bersosialisasi ataupun menunjukkan kreativitas bersosialisasi ataupun menunjukkan kreativitas yang mereka punya. Hampir semua anak remaja sudah memiliki gadget, seperti siswa yang memiliki gadget sering membawanya ke sekolah. Tak jarang mereka menggunakan gadget selama selama pelajaran dimulai. Manfaat gadget sendiri bermacam-macam untuk menghitung, mengakses internet, mencari informasi lebih luas, atau bermain games dan mengirim pesan. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, tapi mereka sering mengaksesnya saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Juwita Irma Fauzia. Juwita, kenapa sih alasannya anak-anak kecanduan gadget? Nah, Silahkan, Juwita. iya, mengapa anak remaja kecanduan gadget? Mungkin yang pertama itu kecanduan teknologi pada remaja ternyata dapat terjadi karena berbagai alasan. Misalnya ada riwayat gangguan kesehatan mental yang dapat menyebabkan segala jenis kecanduan, termasuk teknologi dan kecanduan internet remaja. Yang kedua, rendahnya harga diri selalu menjadi penyebab kecanduan. Orang yang pemalu atau kurang percaya diri mungkin merasa mudah terhubung dengan orang lain di internet, di mana anonimitas bisa dilakukan. Yang ketiga, mungkin kurangnya dukungan di rumah atau hubungan keluarga yang buruk bisa menjadi alasan kecanduan teknologi. Yang keempat, pengasuhan yang kurang tepat. Nah, anak-anak itu terlahir mengenal gadget. Kitalah orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya yang mengenalkan gadget kepada mereka. Psikolog anak Elizabeth Santosa dalam suatu kesempatan itu mengatakan bahwa orang tua memegang peran penting dalam siklus kecanduan anak terhadap gadget. Sebagian orang tua memberikan gadget kepada anak terlalu dini atau tanpa batasan waktu pemakaian gadget yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan dan psikologi anak. Akibatnya, kecanduan pun rawan terjadi. Nah, berikut adalah 3 problem utama orang tua dalam pengasuhan anak di era gadget. Yang pertama, kesibukan. Kesibukan orang tua itu di era gadget modern seakan nggak ada habisnya. Mulai urusan pribadi, urusan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, hingga komunitas. Memang tidak mudah menangani berbagai urusan sambil mendampingi anak. Karena itu, bagi sebagian orang tua, gadget seakan menjadi penyelamat yang dapat diandalkan. Mungkin itu, Intan. Iya sih, memang sekarang ya, anak rewel dikasih HP, anak nangis dikasih HP, diem nonton YouTube. Tapi, kita sebagai orang dewasa dan nantinya akan menjadi orang tua, harus tetap mengawasinya, apa yang dilihat. Kan internet itu kan luas ya, Iya, takutnya nanti malah mengakses yang tidak baik
yang negatif gitu kan. Hmm. Oke, selanjutnya, apa gejala umum remaja yang terlihat nih? Oh, ternyata ini nih kecanduan gadget. Itu apa sih, gejala umumnya yang terlihat di anak? Gejala umum tuh biasanya yang pertama asik atau terobsesi dengan internet sehingga anak sering membicarakan atau memikirkan tema yang berkaitan dengan situs web favorit dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan yang berlebihan atau bermasalah berjam-jam dihabiskan di internet setiap hari. Yang ketiga, sering memeriksa situs favorit di setiap pagi, sepanjang hari, dan terakhir sebelum tidur. Lalu ada kecemasan, depresi, atau mudah tersinggung saat akses ke smartphone, tablet, atau laptop diambil orang tua. Lalu masalah akademis seperti nilai kurang bagus, tugas hilang, terputus, atau tertidur di kelas saat jam belajar. Lalu tidak tertarik pada hiburan atau aktivitas lain yang biasa mereka nikmati dan memilih menghabiskan waktu di internet daripada dengan teman, olahraga, atau hobinya. Gitu. Eee, Banyak ya, sekarang yang terlihat kayak misalnya muridku sendiri juga begitu. Hmm. Dia curhat, orang tuanya curhat ya, apa, kalau gadgetnya diambil tuh marah-marah. Iya, jadinya terus ya emang susah sih. Apalagi kan sekarang daring ya, pembelajaran daring, alasannya mah ngerjain tugas Iya, bareng main game. jadi malah kesempatan. Terus nah, kesempatan dalam kesempitan. Terus yang pertanyaan ketiga, apa sih gimana solusinya agar, anak remaja atau anak di sekeliling kita itu tidak kecanduan gadget? Kan nggak baik tuh kalau Ya, mungkin cara mengatasi kecanduan gadget itu kelola waktu penggunaan layar. Salah satu cara mengenai kecanduan gadget pada remaja yaitu dengan membuat rencana penggunaan gadget keluarga dengan waktu dan batas konten individual yang disepakati. Selain itu, orang tua juga perlu tuh mempelajari tentang kontrol orang tua dan pengaturan privasi pada gadget. Cara lainnya termasuk menonton bersama dan berbicara tentang konten dengan anak, mencegah penggunaan beberapa perangkat sekaligus, mendapatkan semua kata sandi dan informasi masuk perangkat yang digunakan anak, serta mendiskusikan perilaku online yang sesuai. Lalu ada dorong penggunaan gadget yang bermanfaat. Nah, cara mengatasi kecanduan gadget pada remaja ini melibatkan memprioritaskan rutinitas harian atau non-layar daripada penggunaan layar dan membantu anak-anak dan remaja dalam memilih konten yang sesuai dengan usia dan untuk mengenali konten atau perilaku yang bermasalah. Nah, terus ada berikan contoh yang baik pada remaja. Cara mengatasi kecanduan gadget pada remaja yang paling efektif itu adalah dengan memberikan contoh yang baik bagi mereka. Jadi nggak hanya sekedar melarang atau memerintah, orang tua sebaiknya melakukan hal yang sama sebagai contoh yang baik, misalnya dengan meninjau kebiasaan sendiri dan merencanakan waktu untuk permainan dan aktivitas alternatif. Tuh. Dengan demikian, remaja bisa meniru kebiasaan baik ini dan mengurangi kecanduan gadget dalam diri mereka. Apabila cara-cara di atas juga nggak membantu dan gejala gadget semakin parah, harus segera mendatangi dokter anak, ahli kesehatan mental, atau konsultan pendidikan sehingga dapat ditangani dengan baik. Gitu. menurut kamu nih, keluar dari ini ya, dari guru penting nggak sih untuk, mengawasi siswanya yang kecanduan gadget gitu tuh? Apalagi kan sekarang kan online gitu loh. Iya, Menurutmu penting nggak? penting, penting banget kalau peran guru gitu, untuk mengawasi muridnya, gitu, mengingatkan. Lebihnya nanti mengingatkan orang tuanya ya, biar Nah, mengkondisikan si anak.
Yang lebih penting peran orang tua sih. Iya sih ya. Oke deh, terima kasih Wita telah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing tentang kecanduan gadget di remaja. Ya, sama-sama Oke, Intan. sekian ya, sekian podcast kami. Jika ada baiknya maka ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.